sahabat Kompas.com. Kali ini, tim Kompas.com berkesempatan untuk mengintip proses pengelolaan sampah dari bank sampah unit ke bank sampah induk yang bernama Bank Sampah Bersinar di Bandung, Jawa Barat. Bank Sampah Bersinar atau BSB merupakan salah satu pemenang challenge Plastic Waste to Value Competition dari Indonesia yang diselenggarakan oleh The Incubation Network loh. BSB berlokasi di Jalan Terusan Bojong Soang, Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejak pertama dibangun tahun 2014, BSB sudah memiliki berbagai program. Tidak cuma terhubung dengan bank sampah unit, BSB juga mempersilakan masyarakat untuk menabung sampah langsung ke BSB. Tidak berhenti sampai di situ. BSB juga membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan sampah dan limbah. Bank Sampah Bersinar ini mengelola berbagai jenis sampah, mulai dari sampah organik, non-organik, pengelolaan elektronik waste, pengelolaan kain bekas, masker sekali pakai, hingga sampah popok bayi. Menurut informasi dari Direktur BSB, Fei Febri, sudah ada 855 unit bank sampah yang tersebar di 6 kota dan kabupaten di tanah air. Bagaimanapun kehidupan manusia memang nggak akan pernah lepas dari yang namanya sampah. Karena setiap hari kita mengkonsumsi produk yang hampir semuanya punya kemasan dan akan berpotensi menghasilkan sampah. Yang salah itu sebenarnya bukan plastiknya atau sampahnya, tapi perubahan perilakunya. Perilaku si customernya sendiri. Jadi kalau misalnya customernya selama ini habis makan, kemasannya dibuang begitu saja, itu akan numpuk menjadi sampah. Tapi kalau misalnya kita mulai tanggung jawab terhadap kemasan yang kita hasilkan, kita pilah, kita setorkan ke bank sampah, sebenarnya sampah tidak lagi menjadi masalah gitu. Jadi ending dari masalah sampah ini bukan sampahnya tidak ada, tapi bagaimana masyarakat mengelola sampah. Itu yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya buat kami ya. Bagaimana mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya kumpul angkut buang, sekarang dia mulai pilah sampahnya, dia kelola sampahnya, dan dia antarkan ke tempat pengumpulan sampah yang tepat. Misalnya sampah organik ke rumah kompos, sampah non-organiknya dibawa ke bank sampah, seperti itu. Jadi bank sampah itu ada 3 pilar sebenarnya. Yang pertama, pilar lingkungan tentunya. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Mengelola sampah supaya jangan jadi kumuh, jangan bakar sampah, jangan buang sampah ke sungai, nah itu ke lingkungan. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, memberdayakan masyarakat supaya masyarakat ini sendiri dia dianggap berdaya. Kalau selama ini kan kumpul angkut buang itu dianggap masyarakatnya tidak berdaya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sehingga harus ada seorang tukang sampah yang ngajemput sampahnya kan gitu. Sedangkan karena kita tahu dia berdaya, dia mampu untuk memilah sampahnya. Bahkan kita ajarkan bagaimana membuat produk-produk dari sampah, bikin sabun dari minyak jelantah, bikin ekoenzim dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah circular economy. Sebenarnya circular economy ini adalah salah satu yang memicu masyarakat itu juga mau sebagai reward lah istilahnya untuk masyarakat yang sudah memilah sampahnya. Dan tentu di circular economy ini juga bagaimanapun sebagai badan usaha, bank sampah induk ini harus punya profit ya. Walaupun jokesnya itu bukan profitable tapi profit tipis gitu ya. Bank sampah itu profit tipis, tapi bagaimana ketiga pilar ini bisa sejalan. Masyarakat teredukasi, lingkungan kita terjaga, tapi bank sampah induk ini juga bisa sustain dan terus berkembang gitu melalui circular economy. Jadi sampah itu dikumpulkan, dipilah dari rumah, lalu masyarakat akan membawa ke unit yang terdekat dari rumah mereka. Karena tadi ada ratusan unit dan mereka boleh memilih unit mana yang terdekat dari rumah mereka. Biasanya kita bentuk RT, RW, per desa, kelurahan. Nah, nanti sampahnya akan dijemput oleh armada kami dan dibawa ke gudang utama di sini. Lalu di sini akan disiapkan lagi supaya dia bisa masuk ke industri daur ulang. Nah, di sini akan dipilah
sesuai dengan jenisnya. Ada kertas nanti dibagi lagi, ada kardus, kertas putih, duplek, kemudian yang plastik itu ada HDPE, kerasan, kantong kresek, kemudian ada PET. Kita akan pilah-pilah sesuai jenisnya dan kita siapkan sampai itu memenuhi standar yang ditentukan oleh industri, oleh pabrik. Kita ada anorganik dan ada organik, bahkan untuk residunya kita mengumpulkan juga sampah pakaian yang tidak layak pakai, ada popok bayi, kita mengolah sudah lebih dari 100 ton sampah popok bayi, ada sampah masker, kemudian juga apa lagi ya, sampah organik sih ada ya, kita ada budidaya maggot gitu. Itu tadi penjelasan dari Fei Febri selaku Direktur Bank Sampah Bersinar mengenai proses pengelolaan sampah dan tantangan yang mereka hadapi. Lantas kalau di Bank Sampah Unit, bagaimana sih alur penyaringan sampahnya dan kapan hasil tabungan sampah diberikan? Tim Kompas.com juga berkesempatan untuk mampir dan melihat proses penabungan sampah di salah satu bank sampah unit, yakni Bank Sampah Asri yang terletak di Jalan Kopo, Gang Paras di Dalam 4, RT 02, RW 07, Kelurahan Situ Saer, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sana, sampah yang disetor warga akan dicek dan ditimbang oleh petugas atau pengelola. Pengecekan tersebut bertujuan untuk melihat jenis sampah yang dibawa para nasabah. Setelah sampahnya ditimbang, hasil timbangan dan harganya akan dicatat di buku tabungan nasabah. Kemudian, hasil dari tabungan akan dicairkan 2 kali dalam setahun. Untuk sistem pengumpulannya kita 2 minggu sekali, karena kalau itu sesuai kesepakatan kita waktu launching di kelurahan. Karena kalau kita ngambilnya 1 minggu sekali, nasabah belum banyak sampah. Apalagi kalau kita mengadakan 1 bulan sekali, mungkin sampah sudah sebesar apa. Jadi waktu yang efektif itu, waktu dulu saran saya meminta ke Pak Lurahnya untuk 2 minggu sekali aja. Iya. Untuk pencairan sendiri, kita 1 tahun itu 2 kali pencairan, akhir tahun sama pas mau lebaran. Kenapa kita ngambilnya itu? Karena kalau tahun baru itu kan pasti suka, buat bakar-bakar atau gimana gitu ya Pak, Bu. Jadi kita selalu menghitungkan tahun baru sama kalau lebaran kan pasti kebutuhan rumah tangga. Jadi kita sama gini Bu, kita nggak mematok kita harus pencairan itu pas di waktu-waktu yang pengurus tentukan. Misal ada keperluan ngambil nggak apa-apa, tapi 1 hari sebelumnya karena kita harus ngambil dulu kan. Alhamdulillah sekarang mah jadi nggak berserakan kayak sebelum ada diadakannya Bank Sampah Asri ini. Terima kasih juga untuk Bank Sampah Bersinar ya. Jadi nggak pernah. Jadi sekarang mah banyak masyarakat yang sadar juga Pak. Jadi nggak cuma sampai masyarakat yang terlihat, bahkan mereka tuh mencari. Jadi berniat sekali mencari. Karena memotivasi kan dia pengen besar tabungannya. Jadi berlomba-lomba dengan satu yang lainnya itu berlomba-lomba pengen paling besar nanti pencairan. Nah, sahabat Kompas.com, sekian cerita mengenai proses pengelolaan sampah menjadi cuan yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar. Ternyata dari sampah kita bisa menghasilkan uang dan membuat kita lebih sadar dan peka akan kebersihan di sekitar kita ya. Saksikan video menarik lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.